Baik, kembali dengan saya Febrian Ibim dari Fakultas Teknik dan Informatika jurusan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus pada pohon keputusan. Saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang terdapat pada pohon keputusan tersebut, yang dimana kita akan menyelesaikan studi kasus ini dengan sebuah algoritma minimax dan algoritma alpha beta fanning. Baik, sekilas tentang kedua algoritma tersebut. Algoritma minimax biasa digunakan untuk menentukan sebuah pilihan agar memperkecil kemungkinan lawan kehilangan nilai maksimal. Biasanya diterapkan pada permainan dua pemain. Nah, alpha beta juga sebuah metode pencarian algoritma pencarian yang digunakan untuk mengurangi jumlah node melalui proses evaluasi. Jadi kedua algoritma ini biasanya diterapkan di game yang dua player, dua pemain, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kita akan memulai dengan sebuah algoritma minimax. Nah, di sini ada studi kasus pada pohon keputusan yang akan kita selesaikan dengan algoritma minimax. Baik, saya sudah menyalin pohon keputusan ini ke dalam Microsoft Visio supaya lebih mudah untuk kita edit. Baik, kita ke sini. Nah, bisa dilihat pada pohon keputusan terdapat akar yang pada pohon keputusan di mana terdapat angka 1, min 1, angka 1, angka 0, angka min 1, angka 1, angka 0, angka 0, dan angka 1. Nah, pada algoritma minimax juga menggunakan sebuah metode yang sama dengan depth first search atau DFS, yaitu kita akan mulai dari langkah yang paling bawah, kondisi yang paling bawah menuju tingkatan yang paling atas, yaitu yang menjadi sebuah keputusan. Nah, pada studi kasus ini terdapat sebuah sampel akar yang telah ditentukan, yaitu min 1 dan seterusnya. Kita akan melakukan pembandingan. Nah, kita akan memasukkan ke tingkatan ke area max atau area maksimum, dan area minimum dan area maksimum. Nah, area maksimum, area minimum, dan area maksimum ini adalah sebuah kondisi yang terdapat pada algoritma minimax. Lanjut saja, kita akan melakukan pembandingan keputusan pada pohon keputusan tersebut. Nah, di sini min 1 dan angka 1, kita akan mencari mana nilai yang paling besar atau nilai maksimum yang akan kita masukkan ke area maksimum. Nah, di sini jadi min 1 dan angka 1, maka kita mendapatkan hasil yaitu 1 sebagai nilai maksimum. Oke, sorry di sini. Oke, nah selanjutnya pada kondisi akar yang sebelah kanan ada 0 dan min 1, maka nilai maksimum yang dihasilkan adalah 0. Nah, lebih besar dari min 1. Nah, di sini juga ada 1 dan 0, maka nilai yang dihasilkan adalah 1.
Nilai maksimum berdasarkan angka 1 di sini juga sama 1. Nah, kita lanjut ke tingkatan akan kita masukkan pada area maksimum ke area minimum. Nah, jadi kita akan mencari nilai terkecil pada pohon tersebut. Nah, 1 dan 0, maka yang akan menjadi nilai terkecil adalah 0. Nah, masuk ke nilai minimum adalah 0. Baik. Nah, di sebelah kanan juga pada area minimum sebelah kanan ada 1 dan angka 1. Nah, sama-sama bernilai 1, maka bisa dinaikkan di sini 1. Oke. Nah, kita akan melakukan sebuah pembandingan dari area minimum sebelah kiri dan area minimum sebelah kanan, mana yang akan menjadi nilai maksimum yang akan menjadi keputusan yang akan diambil pada keputusan tersebut. Nah, di sini ada angka 0 dan angka 1, maka kita akan melihat pembandingan angka mana yang menjadi nilai maksimum atau nilai terbesar pada dua kondisi tersebut. Maka otomatis yang akan naik adalah angka 1, karena angka 1 lebih besar dari 0. Nah, mungkin seperti itu cara kerja dari konsep kerja dari algoritma minimax, yang dimana dimulai dari akar paling bawah, melakukan pembandingan. Kita akan melakukan pembandingan untuk memasukkan nilai ke area maksimum. Kita akan mencari nilai terbesar, nilai maksimum dari akar yang ada di bawah. Selanjutnya naik ke kondisi kedua pada area minimum. Kita akan mencari pembandingan antara sampel yang 1 dan sampel yang 2 untuk dimasukkan ke nilai minimum, atau kita akan mencari nilai terkecil. Selanjutnya pada keputusan akhir kita akan menentukan pembandingan antara area minimum sebelah kiri dan area minimum sebelah kanan. Nah, mana menjadi nilai terbesar yang akan menjadi keputusan pada pohon tersebut. Jadi yang menjadi keputusan di sini adalah angka 1, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke algoritma beta farming. Baik, kita akan lanjut ke alpha beta farming. Sekilas tentang alpha beta farming adalah sebuah metode pencarian juga yang menjadi sebuah optimasi dari algoritma minimax. Nah, pada alpha beta farming juga sebuah pencarian melalui dua proses, yaitu melewati dua parameter tambahan, yaitu alfa dan beta. Alfa ditandai dengan angka A, huruf A, dan beta ditandai dengan huruf B. Baik, pada alfa beta juga dilakukannya pemotongan cabang dari pohon yang tidak perlu karena telah tersedia langkah lain yang lebih efisien. Jadi ada sebuah pemotongan dari kondisi yang akan kita bandingkan nanti, karena sudah ditemukan kondisi yang lebih efisien untuk kita gunakan sebagai pemrosesan dalam pembandingan. Nah, pada alfa beta juga terdapat syarat dan ketentuan yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan sebuah pemrosesan atau pembandingan. Kita coba tulis di sini saja biar kita ingat. Syaratnya adalah jika beta sama dengan lebih kecil sama dengan alfa, maka pada alfa di area maksimum
front. Oke, di sini coba. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi seperti algoritma minimax. Baik, kondisi kedua juga ada if alpha lebih sama dengan minimum star front. Sorry, huruf U-nya ini nggak bisa disentuh di keyboard. Nah, tentu saja pada syarat ini jika nilai beta lebih kecil sama dengan alfa, maka pangkaslah. Nah, di area maksimal maka pangkaslah. Dan jika alfa lebih besar sama dengan beta di area minimum maka pangkaslah. Nah, di sini juga ada sebuah ketentuan yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang pertama adalah syarat, di sini ada ketentuan. Nah, karena algoritma alpha beta juga termasuk menggunakan sebuah metode seperti depth first search, yang dimana kita mulai dari bawah. Di sini juga ada ketentuan jalankan proses dari titik sebelah kiri. Nah, ada kondisi yang kedua, nilai beta harus lebih selalu sama dengan alfa. Dan yang ketiga, maksimal kita tandai di sini maksimal sama dengan alfa dan minimum sama dengan beta. Oke, di sini adalah ketentuannya yang kita gunakan dalam perbandingan algoritma alpha beta. Nah, kita mulai dari sebelah kiri sesuai dengan ketentuan. Baik, kita hapus saja dulu hasil dari algoritma minimax. Kita hapus dulu, kita clearkan nilai di sini. Nah, sama halnya juga dengan algoritma minimax. Di sini juga ada tingkatan pertama yaitu maksimum, minimum, dan maksimum. Nah, diingat lagi, maksimum adalah alfa dan minimum adalah beta dan maksimum adalah alfa, seperti itu. Nah, kita mulai di sebelah kiri, pada nilai min 1 dan 1 kita akan melakukan sebuah pembandingan. Maka nilai yang dikeluarkan adalah angka 1. Kita naikkan di sini angka 1. Nah, selanjutnya angka 1 kita naikkan ke tingkatan kedua ya, pada area minimum, karena angka 1 tidak memiliki pembanding atau tidak ada proses pembandingan lagi di sini. Nah, maka kita naikkan ke area minimum. Baik. Nah, angka 1 juga memanggil kondisi yang ada di sini. Nah, kondisi di sini adalah kosong. Nah, selanjutnya akan memanggil kondisi yang ada di bawah. Jadi dilakukan lagi sebuah perbandingan. 0 dan min 1 kita akan mencari nilai maksimum. Jadi
yang naik adalah angka 0. Nah, jadi dilakukan lagi perbandingan antara 1 dan 0, mana yang termasuk ke dalam nilai minimum. Nah, 1 dan 0 terdapat, kita akan melakukan pembanding dan keluarannya adalah 0 sebagai nilai minimum yang keluar. Maka otomatis 0 akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya 0 sebagai keputusan sementara pada proses ini. Nah, 0 juga melakukan pemanggilan pada area yang kosong. Nah, selanjutnya melakukan pembandingan ke area maksimal, tapi tidak ada data, tidak ada nilai dengan status kosong. Nah, selanjutnya akan melakukan pemanggilan yang ada di bawahnya. Dan di sini pada area minimum terdapat alfa 0. Nah, di sini pada maksimum terdapat alfa 0. Nah, karena belum ada pembanding. Nah, di sini kita akan melakukan pembandingan dua nilai dari 1 dan 0. Maka kita akan mencari nilai terbesar atau nilai maksimum. Jadi keluarannya adalah 1. Nilai dasar adalah 1 dari pembandingan tersebut. Nah, otomatis 1 akan naik ke atas. Nah, selanjutnya 0 dan 1. Oke. Nah, kan tadi kita bisa lihat pada syaratnya adalah jika nilai alfa lebih besar sama dengan nilai beta, maka pada area minimum maka pangkaslah. Nah, sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi di sini bisa dilakukan pemangkasan karena nilai alfa karena nilai beta harus lebih. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan melakukan pemangkasan karena kita sudah mendapatkan kita telah mendapatkan jalan yang lebih efisien. Nah, seperti itu. Karena nilai alfa lebih besar sama dengan nilai beta, maka pada area minimum maka pangkaslah. Jadi di sini kita akan menggunakan simbol kita melakukan simbol ini aja untuk melakukan sebuah pemangkasan. Nah, kita sudah melakukan pemangkasan, kita tidak akan melakukan pembandingan pada dua nilai tersebut karena kita telah mendapatkan angka 1 pada area maksimum. Nah, naikkan ke nilai minimum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah perbandingan antara nilai dari 0 dan 1, mana yang benar-benar termasuk yang menjadi nilai maksimum yang akan menjadi keputusan akhir dari pohon keputusan tersebut. Maka keluaran yang dihasilkan adalah dari perbandingan adalah 1 karena 1 lebih besar dari angka 0. Nah, seperti itu sebuah metode pencarian dari algoritma alfa beta. Baik, jadi bisa dibilang algoritma alfa beta sebuah optimasi karena kekurangan pada algoritma Minimax tidak mampu memproses data dalam jumlah besar karena untuk membangun pohon dengan faktor diperlukan fleksibilitas yang sangat besar dan juga eksponensial, maka diperlukan optimasi. Jadi alpha beta pruning adalah sebuah optimasi dari
algoritma minimax. Oke, mungkin itu saja penyelesaian studi kasus pada pohon keputusan yang ada di